Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfah Anissa dengan NIM 1700248. Saya dari Pendidikan IPS Angkatan 2017 Universitas Pendidikan Indonesia. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah simulasi pembelajaran IPS. Maka dari itu, kita simak videonya. Pertama, di sini saya akan menyampaikan RPP. Kali ini saya menggunakan KD 3.3 dan 4.3. Selanjutnya, saya akan menyampaikan beberapa tujuan. Kali ini saya menggunakan 5 tujuan, yaitu pertama, menjelaskan pengertian dan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, penawaran, pasar, dan harga yang sudah dijelaskan. Yang kedua, melalui diskusi, peserta didik dapat mengaitkan pentingnya permintaan, penawaran, pasar, dan harga dalam kehidupan masyarakat. Yang ketiga adalah menganalisis permintaan, penawaran, pasar, dan harga bagi kehidupan masyarakat. Dan yang keempat, mendiskusikan keterkaitan permintaan, penawaran, pasar, dan harga bagi kehidupan masyarakat dengan kelompoknya masing-masing. Dan yang kelima, menampilkan hasil analisis dan diskusi mengenai keterkaitan permintaan, penawaran, pasar, dan harga. Itulah 5 poin tujuan dalam RPP saya kali ini. Selanjutnya, kita ke pembahasan. Di sini saya menggunakan pendekatan saintifik, lalu model pembelajarannya itu model problem-based introduction. Pembelajaran yang bersifat inovatif membuat anak untuk berpikir kritis dan aktif dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Namun, dalam menyelesaikan suatu permasalahannya tidak secara individu, melainkan secara kelompok. Nanti akan dibagi kelompok-kelompok kecil yang berjumlah 4-5 anggota untuk menyelesaikan suatu masalahnya. Nah, mungkin itu penjelasan secara singkat mengenai problem-based introduction. Selanjutnya, ada metode. Metode yang digunakan adalah ceramah, diskusi, tanya-jawab, lalu ada media. Media yang digunakan adalah PowerPoint, proyektor, dan video permasalahannya. Lalu ada langkah-langkah. Langkah-langkahnya itu pertama, pendahuluan selama 10 menit, lalu inti selama 60 menit, dan penutup selama 10 menit. Nah, pendahuluan itu biasanya saat guru masuk, tentu saja berdoa yang dipimpin oleh ketua kelas. Lalu guru mengecek kehadiran, setelah itu melakukan pematerian yang minggu lalu, jadi mengingatkan siswanya lagi secara sedikit-sedikit saja. Selanjutnya, guru akan membagi kelompok kecil. Lanjut kepada inti. Intinya itu biasanya guru menyampaikan materi dari PowerPoint yang disambungkan kepada proyektor di kelas. Selanjutnya menyampaikan sebuah video permasalahan yang akan diselesaikan bersama-sama dari antara kelompok masing-masing. Selanjutnya ada melakukan model diskusi. Jadi menyelesaikan permasalahan di video per kelompok. Nah, setelah nanti permasalahan videonya itu kan ditampilkan di kelas. Lalu nanti tiap kelompok diberi waktu untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. Nah, selanjutnya itu menyampaikan isi pemecahan masalah dari video itu. Lalu nanti tiap kelompok perwakilan 1 orang ke depan untuk menyampaikan hasil permasalahannya. Nah, lalu ada tanggapan kelompok lain. Jadi pada kelompok itu menyampaikannya, perwakilannya, nanti diberi tanggapan dari kelompok lain, gimana. Nah, jadi itu inti pembahasannya. Selanjutnya, dalam penutup, biasanya salah satu siswa akan menyimpulkan bagaimana kegiatan hari ini. Lalu, jika ada siswa yang ingin menyampaikan pendapat atau melengkapi, boleh. Nanti setelah itu, guru akan meluruskan kesimpulan hari ini bagaimana pembelajarannya.
Setelah itu, biasanya guru mengucapkan rasa syukur atas berjalannya secara lancar pembelajaran itu, lalu berdoa dan mengucapkan salam. Mungkin itulah langkah-langkahnya. Untuk selanjutnya adalah, untuk itu materinya dari RPP, jadi saya akan tampilkan di sebelah kanan saya. Saya bisa minggir dulu. Nah, jadi di sini ada judulnya permintaan, penawaran, pasar dan harga. Nah, selanjutnya ada penjelasan tentang permintaan. Di sini memang penjelasannya secara singkat agar guru tidak terlalu fokus kepada PowerPoint dan bisa menjelaskan secara bebas di hadapan anak-anak. Selanjutnya ada 7 macam permintaan. Memang permintaan itu bermacam-macam. Di sini ada 7 poin. Di sini juga sudah dijelaskan secara singkat-singkat, namun tetap guru akan menjelaskannya secara langsung. Nah, di sini tuh ada berupa harga barang. Memang kan permintaan tuh ada yang tergantung harga barang. Terus ada tentang pendapatan masyarakat, selera masyarakat, ada kualitas barang, harga-harga barang lain, jumlah penduduk, dan ramalan masa depan. Itulah macam-macam permintaannya. Selanjutnya, ada kurva permintaan dan penjelasan. Di sini ada kurvanya. Nanti guru akan menjelaskan secara rinci tentang kurva ini, lalu ada penjelasannya secara singkat. Nanti guru akan menjelaskan sampai benar-benar yakin siswanya paham tentang kurva ini. Selanjutnya ada penjelasan penawaran. Nah, di sini guru menjelaskan, namun secara singkat dari PowerPoint-nya. Tetapi tetap guru akan menjelaskannya secara lebih rinci saat di hadapan siswa. Selanjutnya ada 4 macam penawaran. Di sini sudah dijelaskan secara sederhana. Bisa disebutkan yang pertama ada biaya produksi, ada karena teknologi juga, ada harapan akan mendapatkan laba, dan yang terakhir faktor-faktor non-ekonomi. Selanjutnya ada kurva penawaran dan penjelasannya. Di sini juga terdapat kurva lagi, lalu penjelasan secara sederhana. Di sini nanti guru akan secara lebih jelas menjelaskannya, apalagi ada kurva agar peserta didik sangat paham. Lanjut, di sini ada pasar. Pasar juga dijelaskannya secara sederhana, namun nanti guru akan menjelaskannya secara rinci. Karena memang pasar itu, apalagi di pasar zaman sekarang kan tidak hanya jual beli itu terjadi di pasar, namun ada juga di online. Nah, nanti guru akan menjelaskannya. Selanjutnya ada tentang harga. Harga juga seperti ini, ada penjelasannya, nanti guru akan menjelaskan lebih rinci. Nah, selanjutnya setelah itu, nah mungkin itu saja PPT-nya. Setelah itu nanti guru akan bertanya kepada siswa apakah ada yang belum paham bagian mana, nanti guru akan menjelaskan sedikit lebih rinci lagi. Setelah diyakini siswanya sudah paham, guru akan menyampaikan video permasalahan. Nah, video itu akan disambungkan ke proyektor. Mungkin bisa saya tampilkan di sini secara sedikit saja. Ini videonya. Sejak dirilisnya berita mengenai 2 WNI yang positif terjangkit virus corona, warga mulai berburu masker serta cairan antiseptik. Hal ini mengakibatkan stok kedua jenis barang tersebut menjadi langka. Kondisi ini terjadi di Pasar Pramuka, Pertokoan LTC Glodok, serta Kelapa Gading. Stok yang sedikit menyebabkan harga masker meningkat beberapa kali lipat. Tinggi banget sih ya, kayaknya lebih dari 3 kali lipat kali. Soalnya saya biasa beli cuma 50 sih untuk satu boxnya, sekarang bisa 300 atau lebih gitu. Hal serupa juga terjadi pada warga yang berburu masker di Pasar Proyek Jalan Mayor Oking, Kota Bekasi. Tingginya permintaan terhadap masker memicu lonjakan harga hingga lebih dari 100%. Masker jenis N95 dijual pedagang Rp300.000 per kotak, 2 kali lipat dari harga normal, Rp105.000. Para pedagang mengaku selain masker, permintaan terhadap cairan antiseptik juga meningkat tajam. Hingga Senin siang, lebih dari 30 paket cairan antiseptik telah terjual. Mungkin itu sedikit video yang bisa ditampilkan. Nanti siswa akan menganalisis secara kelompok untuk bisa menyelesaikan permasalahannya. Baik,
Mungkin sampai di sini saja video saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, dan semoga pematerian kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari saya, Ulfa Anissa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.